Beberapa tahun belakangan ini, persaingan di dunia hardware tuh kayaknya lagi seru banget. Bukan cuma di prosesor, tapi juga di lini kartu grafis ataupun GPU yang tiap tahun makin inovasinya tuh makin bengis lah pokoknya. Dan memang di tengah kompetisi itu AMD gak nanggung-nanggung membawa seri Radeonnya kepada level yang lebih tinggi, baik dari sisi performa maupun juga efisiensi daya. Nah, oleh karena itu, di video kali ini Pichel akan tampilin salah satu GPU AMD yang gokil banget di seri RX 9000 dari brand Sapphire yang posisinya ada di jajaran high-end graphic card lah, terutama untuk saat ini. Pertanyaannya, seberapa jauh peningkatan yang ditawarkan AMD kali ini dan apakah GPU ini bisa jadi pilihan ideal, terutama buat teman-teman yang lagi nyari performa tinggi tanpa harus over budget? Jadi mending langsung aja siapin kursi paling nyaman teman-teman, cari posisi yang paling enak, karena Pichel akan bahas panjang lebar dari salah satu GPU yang paling menarik di kelasnya ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan setelah sekian lama akhirnya Studio Pichel Techno kedapatan lagi buat nge-review GPU terbarunya AMD di seri Radeon RX 9000, yaitu Sapphire Pure AMD Radeon RX 9070 XT. GPU ini Pichel pasang kepada testbed dengan spesifikasi sebagai berikut. CPU AMD Ryzen 9 9950X3D Gaming Desktop Processor, motherboard MSI MAC X870i dengan chipset 870i dan soket AM5, CPU cooler Noctua NHD15 Chromex Black dari Noctua, RAM G-Skill Trident Z5 DDR5 2x16GB, dual channel 6GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, dan PSU Corsair HX Series HX850 dengan kapasitas 850W yang sudah memiliki sertifikasi 80 plus Platinum, dan ViewSonic VX2479A HD Pro monitor sebagai penampil gambar dengan resolusi Full HD, ditambah juga dengan TV TCL 55A8 buat penampil gambar dengan resolusi 4K. Nah, topik pertama yang kita mau bahas dari GPU ini adalah sisi desainnya dulu, di mana kartu grafis ini punya dimensi yang terbilang besar, yaitu dengan panjang sekitar 32 cm, dengan lebar di 12 cm ataupun di 13,3 cm kalau termasuk dengan pin konektornya, dan dia memiliki ketebalan hampir di 6,2 cm. Bobotnya pun juga tembus di angka 1,25 kg, jadi bisa dipastikan GPU ini lebih ideal dipasang di casing tipe ATX yang lega, karena memang dimensinya juga memang mantep alias makan tempat, gitu kan. Tapi kalau ngomongin visualnya, maka di sini Sapphire kasih identitas yang cukup unik lewat shroud putih bersih yang dipadukan dengan backplate metal berwarna senada. Jadi selain tampil mewah, GPU ini juga cocok banget buat teman-teman yang lagi nge-build PC dengan tema putih atau yang ala-ala clean build PC kayak gitu. Lalu kalau kita breakdown lagi desainnya, maka di sisi depan ada 3 kipas pendingin berukuran 90mm dengan desain khas dari AeroCurve fan blade dari Sapphire. Kemudian kalau kita fokus ke bagian sampingnya, di sini nanti terdapat logo Sapphire yang dilengkapi dengan ARGB lighting. Dan kalau teman-teman mau sinkronisasi pencahayaannya dengan komponen lain, maka GPU ini juga sudah dilengkapi dengan 3-pin ARGB header. Jadi memang bisa lebih gampang nih kalau kita mau bikin lighting build yang gonjreng ataupun sekedar warna-warna yang kalem lah, tergantung profil teman-teman sekalian. Last but not least, di bagian desain adalah port interface-nya sendiri, di mana tersedia 2 port Full HDMI 2.1b dan juga 2 DisplayPort 2.1a. Sementara untuk asupan daya sendiri, maka Sapphire Pure RX 9070 XT ini tuh juga punya typical board power sekitar 317 watt dengan rekomendasi PSU minimum sebesar 750 watt. Jadi sekali lagi teman-teman, Pichel ingatkan buat teman-teman, pastikan power supply-nya itu sanggup lah minimal buat ngasih daya yang cukup, supaya GPU dan juga komponen lainnya bisa berjalan dengan stabil. Ya, kalau Pichel sih sarankan kasih spare lah, karena kan dia juga biasanya kan punya 80 plus gitu kan, jadi ya mungkin 80% dari misalnya kayak kita pakai 850 watt gitu ya kan, jadi 80%-nya gitu, sekitar 600-an gitu ya, jaga-jaga di situ lah, daripada meletup guys. Kalau teman-teman yang mungkin sudah nonton video Pichel sebelumnya yang bahas soal RX 6750 XT, RX 7900 XTX, atau bahkan RX 7700 XT yang Pichel rilis di sekitar akhir 2023 lalu, maka teman-teman pasti akan menemukan semua fitur yang ada pada GPU tadi masih dibawa hingga ke RX 9070 XT ini. Tapi bedanya fitur-fitur tersebut sudah lebih matang lah, lebih rapih dan performanya juga naik paling tidak minimum 1 level gitu. Dan salah satu fitur yang memang paling menarik tentu adalah AMD Radeon's Display Engine yang sudah Pichel sempat cukup dalam di video review RX 7700 XT. Yang teman-teman mungkin belum sempat lihat, linknya ada di atas sini kali gitu ya.
Nah, di generasi baru RDNA 4 ini, engine-nya tuh mendapatkan beberapa upgrade penting yang langsung terasa di penggunaan harian. Contohnya buat teman-teman yang pakai dual monitor FreeSync, maka konsumsi daya di kondisi idle tuh sekarang sudah jauh lebih hemat. Jadi sistem tuh nggak banyak buang daya walaupun ada dua layar yang nyala bareng. Lalu AMD juga sudah langsung integrasiin Radeon Image Sharpening 2 atau RIS 2 ke dalam Radiance Display Engine ini. Dengan begitu gambar yang keluar ke monitor kita tuh bisa kelihatan lebih tajam tapi tetap natural. Tanpa kita harus ribet nyalain efek sharpening di setiap game ataupun juga aplikasi. Selain itu ada juga fitur baru teman-teman yang namanya Hardware Flip Q di Windows. Dimana kalau sebelumnya frame pacing masih ditangani CPU, sekarang tuh bisa langsung diurus sama GPU-nya. Efeknya maka frame rate tuh jadi lebih stabil, timingnya jadi lebih presisi, dan gameplay saat bermain game tuh terutama dengan pace yang cepat jadi kerasa lebih responsif. Dan tentu saja dengan dukungan koneksinya yang kekinian banget karena seperti yang sudah bisa mention tadi di bagian desain, maka RX 9070 XT ini juga sudah dilengkapi dengan port-port terbaru, yang artinya teman-teman bisa pakai hingga 4 monitor sekaligus dengan dukungan resolusi sampai 8K Ultra High Definition di tiap portnya. Nah itu baru dari sisi fitur displaynya aja teman-teman. Nextnya Pichel akan bongkar gimana performa real dari kartu grafis ini, biar teman-teman bisa tahu nih, bukan cuma gimmick-gimmick doang nih. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke inti dari review kita sendiri, yaitu performa dari kartu grafis Radeon RX 9070 XT ini. Nanti kartu grafis ini sendiri memiliki spesifikasi 64 computation unit dengan 4096 stream prosesor. Dan juga dia sudah memiliki 128 AI accelerator, 68 ray accelerator, dan juga memiliki frekuensi di 2460 MHz game clock, dan juga memiliki 2970 MHz boost clock, dan memiliki memory speed up to 20 GB per second, dan dedicated memory sebanyak 16 GB GDDR6. Selain itu, GPU ini juga sudah menggunakan proses size sebesar 4 nanometer dan memiliki arsitektur RDNA 4 dan konsumsi daya ataupun total board power sebesar 317 watt. Dan sama seperti RX 7700 XT yang sudah pernah Pichel bahas, kartu grafis ini juga sudah mendukung akan AMD Smart Access Memory yang fiturnya langsung aktif otomatis di BIOS motherboardnya. Dan juga karena GPU yang kita terima ini adalah kartu grafis dari distributor, jadi bisa dipastikan kalau GPU ini sudah dikenakan treatment tertentu. Contohnya kalau kita lihat spek asli dari AMD, maka boost clock-nya tuh cuma di up to 2970 MHz dengan TBP atau total board power sebesar 304 watt saja. Nah, untuk GPU dari Sapphire Pure ini sudah di factory overclock, di mana TBP-nya tuh dinaikkan jadi ke 317 watt, dan boost clock-nya otomatis juga naik menjadi 3010 MHz. Selain itu juga Sapphire juga menambahkan treatment internal yang penting. Contohnya kartu ini menggunakan Honeywell PTM 7950 sebagai thermal interface material premium dan dipadukan dengan 14 phase digital power design untuk suplai daya yang jauh lebih stabil. Ya intinya semua upgrade ini tujuannya cuma satu, yaitu agar kartu grafis ini bisa menjaga boost clock-nya lebih baik saat full load dibandingkan kartu reference standar dari AMD. Jadi kembali Pichel ingatkan, kalau teman-teman punya GPU seperti ini yang kita tes sekarang, tapi dari produsen yang berbeda, ada kemungkinan skor performanya tuh ataupun juga konsumsi dayanya akan sedikit berbeda juga ya. Jadi itu catatan dulu teman-teman. Dan karena yang Pichel pakai di sini adalah testbed yang sama seperti saat pengujian Ryzen 9 9950X3D yang sudah pernah Pichel bahas sebelumnya, tentu saja Pichel juga jalankan mode Extreme Performance di aplikasi MSI Center sebagai performance booster selama pengujian. Karena itu nggak pakai lama-lama, kita mulai aja deh testingnya dengan menggunakan tes rendering BMW di aplikasi Blender. Dan GPU ini dalam menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian, memiliki waktu rata-rata di 50 detik untuk GPU tesnya. Sementara untuk tes Blender Benchmark versi 4.4.0, maka GPU ini mendapatkan skor sebesar 1575,88 untuk Monster, 847,25 untuk Junk Shop, dan 751,77 untuk Classroom. Dengan total benchmark skor sebesar 3174,90. Kemudian untuk 3D Mark Time Spy hasilnya untuk GPU ini mendapatkan skor 29.786 untuk grafik dan 14.950 untuk CPU. Dengan benchmark skor sebesar 25.926 poin. Lalu yang terakhir untuk synthetic benchmark, maka kita tes menggunakan Geekbench versi 6.4.0. Dan GPU ini mendapatkan skor sebesar 162.589 untuk OpenCL score dan 175.835 untuk Vulkan score. Dan ini dia perbandingan dengan beberapa GPU lainnya yang sudah pernah kita tes. Check this out.
Selanjutnya kita akan tes beberapa game seperti yang biasa Pica lakukan untuk menguji kinerja laptop dan juga PC. Dan di pengetesan kali ini kita tes dengan display Full HD dan juga 4K agar kita bisa lihat perbedaan performa dari kartu grafis ini secara kemampuan grafis, refresh rate, dan juga total board powernya. Gak lupa juga Pica masih tetap menggunakan Extreme Performance Mode di MSI Center, ditambah juga dengan setting rata kanan di setiap game. Game pertama yaitu GTA 5 di resolusi 1920x1080 atau Full HD dan setting very high. Dengan average frame rate di 182,8 dengan TBP di 68,9 watt. Kemudian untuk resolusi 4K, average frame rate-nya di 163,7 dengan TBP hingga 252,3 watt. Secara rata-rata dia turun sekitar 10,4% untuk frame rate dan naik 266,2% untuk TBP-nya. Cukup signifikan. Game kedua CS2 di resolusi Full HD dan juga setting very high. Maka average frame rate 345,5 fps dengan TBP di 203,6 watt. Sementara untuk resolusi 4K, average frame rate di 118,2 dengan TBP menjadi 285,0 watt. Dan secara rata-rata dia FPS-nya turun di 65,8% untuk frame rate dan naik 40% untuk TBP-nya. Game ketiga Dota 2, resolusi Full HD dan setting best looking. Average frame rate di 261,1 dan TBP di 106,9 watt. Sementara untuk resolusi 4K, average frame rate-nya di 292,7 fps dan TBP di 313,9 watt. Sehingga secara rata-rata dia naik 12,1% buat frame rate dan naik 193,6% untuk TBP-nya. Game keempat FC25 di resolusi Full HD dan juga setting ultra. Average frame rate di 133,6 fps dan TBP-nya di 112,6 watt. Sementara pada waktu kita naik di resolusi 4K, average frame rate di 119,9 dengan TBP di 304,2 watt. Secara rata-rata dia turun 10,3% buat frame rate dan naik 170,2% untuk TBP-nya. Game kelima The Sims 4 di resolusi Full HD dan juga setting ultra. Maka average frame rate di 182,8 dan TBP-nya di 83,8 watt. Sementara untuk resolusi 4K, average frame rate di 167,6 dengan TBP di 309,2 watt. Secara rata-rata FPS-nya turun 8,3% dan untuk TBP-nya naik 269%. Game ke-6 Cyberpunk 2077 di resolusi Full HD dan juga setting Ray Tracing Ultra. Average frame rate-nya di 174,1 fps dan TBP-nya di 251,8 watt. Kemudian untuk resolusi 4K, average frame rate-nya di 67,4 dengan TBP-nya di 280,7 watt. Dimana secara rata-rata FPS-nya naik 61,3% dan naik 11,5% untuk TBP-nya. Game ke-7 Need for Speed Unbound, resolusi Full HD dan juga setting Ultra. Average frame rate di 129,4 fps dan TBP-nya di 310,5 watt. Kemudian untuk resolusi 4K, average frame rate-nya di 87,2 fps dan TBP-nya di 314,6 watt. Sehingga secara rata-rata naik 32,6% untuk frame rate-nya dan naik 1,3% buat TBP-nya. Game ke-8 Valorant di resolusi Full HD dan juga setting high. Average frame rate di 816,6 fps dan TBP-nya di 86,6 watt. Sementara untuk resolusi 4K, average frame rate-nya di 569,7 dan TBP di 295,4 watt. Sehingga secara rata-rata turun sekitar 30,2% buat frame rate-nya dan naik 241,1% untuk TBP-nya. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact di resolusi Full HD dan juga setting high. Maka average frame rate-nya di 400,8 fps dan TBP di 164,3 watt. Kemudian untuk resolusi 4K, average frame rate-nya di 222,1 dengan TBP di 232,3 watt. Sehingga secara rata-rata dia turun 44,6% buat frame rate dan naik 41,4% untuk TBP-nya. Nah, setelah kita udah bahas akan performance yang tadi, kita akan lihat coba untuk cooling sistemnya sendiri. Dan seperti yang sudah sempat Pica mention tadi di bagian desain, kartu grafis ini dilengkapi dengan 3 buah kipas berukuran 90 mm yang menggunakan desain Aerocurve fan blade dari Sapphire Tech. Menurut klaim mereka, kipas ini tuh mampu memberikan aliran udara yang lebih optimum sekaligus menjaga noise-nya tetap rendah. Ditambah lagi, motor penggerak kipasnya sudah pakai dual ball bearing system yang bikin putarannya jadi lebih awet dan lebih senyap lah dibandingkan kipas konvensional. Selain itu juga cooling system yang dinamakan 3X Cooling ini juga didukung dengan heatsink yang besar dan dilengkapi dengan 7 heat pipe tembaga. Dan alurnya pun juga sudah dirancang dengan teknologi free flow fin sehingga pembuangan panas tuh bisa lebih efisien. Hasilnya temperatur GPU tuh bisa tetap terjaga bahkan saat dipakai dalam beban kerja yang tinggi. Nah, untuk membuktikan klaim tersebut, Pica akan lakukan idle dan juga stress test pada kartu grafis ini untuk melihat sampai sejauh mana cooling sistemnya mempengaruhi kinerja GPU Radeon RX 9070 XT ini. Dan dalam kondisi idle dengan testbed-nya Pica set kepada balance mode di aplikasi MSI Center, GPU utilization-nya tuh berada di level 10,2% dan kadang-kadang spike hingga ke 23%. Tapi untuk suhunya, grafik yang muncul tuh cenderung naik turun dengan interval yang teratur. Pada kondisi ini titik paling rendah ada di 47 derajat dan tertinggi di 55 derajat
dengan rata-rata di 51 derajat Celcius. Sementara untuk TBP atau total board powernya berada di rata-rata 48,1 watt yang juga memiliki grafik bergelombang dengan peak power menyentuh di 49,7 watt. Lalu untuk GPU clocknya sendiri berada di rata-rata di 0,1 GHz dengan bentuk grafik yang stabil dan malahan hampir flat. Dan setelah 10 menit, Pical lanjut kepada stress test menggunakan aplikasi Furmark versi 2.8.0.0. Dengan kondisi testbed masih di balance mode pada aplikasi MSI Center. Dan pada saat stress test dimulai, GPU utilization-nya langsung menyentuh 100%, yang diikuti dengan kenaikan suhu ke 57 derajat, dan TBP yang melonjak hingga 316,8 watt. Tapi GPU clock-nya sendiri hanya nanti naik sedikit ke level 1,9 GHz. Kondisi ini coba bisa monitor selama 10 menit dan grafik yang muncul cenderung datar dan stabil di semua komponen. Baik itu suhu, power, dan juga GPU clock-nya. Dan setelah 10 menit, Pical set kepada Extreme Performance di aplikasi MSI Center. Lalu Pical pantau lagi buat melihat apakah ada pergerakan yang mencolok atau malahan stabil-stabil aja. Tapi ternyata setelah Pical pantau sekitar 5 menitan, grafik-grafiknya tuh nggak menunjukkan pergerakan yang berarti. Dan setelah total 20 menit dalam kondisi stress test, testingnya Pical hentikan dengan skor akhir di 56 derajat buat suhu, 316,8 watt untuk total board power, dan 1,98 GHz buat GPU clock. Dengan total durasi testing selama 36 menit dan 40 detik. Jadi kalau Pical bisa simpulkan sedikit, maka Radeon RX 9070 XT ini tuh sedikit gokil ya teman-teman. Nggak sedikit sih, banyak sih ya. Karena terbukti bertenaga banget nih buat ngegeber gaming di resolusi 4K, di mana frame rate yang Pical dapat itu cenderung konsisten di hampir semua game yang Pical coba. Tapi sayangnya power segokil itu tuh ada price to pay-nya, yaitu lonjakan konsumsi daya atau TBP-nya yang drastis banget, terutama pas kita push di resolusi yang tertinggi. Jadi memang efisiensi daya kayaknya memang masih jadi salah satu PR terutama di kartu grafis ini. Ya meskipun begitu dengan power yang ditawarkan, jelas RX 9070 XT ini jelas layak banget lah. Terutama buat teman-teman pertimbangkan di kelas high-end saat ini. Ya kalau buat kita yang full HD sih ya sikat aja sih, nggak ada pertanyaan lagi sih itu mah harusnya. Overall, menurut pribadi Pical, Sapphire Pure AMD Radeon RX 9070 XT ini adalah kartu grafis high-end yang berhasil ngebuktiin kekuatannya buat gaming di resolusi yang tinggi dengan settingan maksimal. Juga dari segi desain, GPU ini punya tampilan yang clean dan juga minimalis, khas seri Pure yang lebih ngandelin fungsi ketimbang gaya yang berlebihan. Ditambah lagi treatment Sapphire lewat cooling 3X yang masif dan juga factory overclock TBP hingga 317 watt, terbukti efektif ngejaga boost clock GPU-nya tetap stabil. Lalu dengan adanya hardware Flip Q dan juga RIS-2, maka kartu grafis ini bisa menampilkan visual yang lebih responsif dan juga lebih jernih. Ya memang sih kenaikan TBP yang terjadi saat load berat itu tuh lumayan signifikan dan menjadi catatan buat efisiensi dayanya. Tapi kalau kita bicara power, maka frame rate stabil yang ditawarkan RX 9070 XT ini menjadikan sebuah opsi yang mantep lah, terutama di performa kelas tinggi, terutama buat high-end yang nggak suka neko-neko ataupun juga yang kayak generated frame apa segala macam yang kayak nggak ini raw power gitu kayak masa lekar, ini benar-benar kayak gitu. Selebihnya worth it atau enggaknya bisa kembalikan lagi sih sebenarnya kepada kebutuhan teman-teman sekalian. Tapi kalau menurut teman-teman kartu grafis ini layak untuk dibeli, teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga di sekitar 12 jutaan aja. Di beberapa seller official yang ada toko hijau ataupun juga toko oranye. Bisa jadi harganya turun banyak ataupun naik banyak ya, tergantung teman-teman kapan nontonnya lah. Ingat ya teman-teman, harganya ini Pical kasih saat video ini Pical buat. Dan harga ini juga khusus untuk merek dan varian Sapphire Pure aja. Soalnya kalau Pical cek dari brand yang lain, dia bisa ngasih harga di bawahnya ataupun juga ada beberapa yang di atasnya. Jadi silakan teman-teman cek sendiri dulu aja ya. Dan kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mencek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pical Tekno dan Pical Media Group seperti Facebook, Twitter ataupun X, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu picalmediagroup.com. Dan jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pical Media Group seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal Pical serta keluarga, dan Pical Talk Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu episode kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil sih. Ya, walaupun Pical tahu sih, saat ini bukan saat terbaik buat merakit PC nggak sih? Ya kan? Kayak kita juga ini PC, kita jaga aja lah baik-baik. Karena ini lagi aset yang berharga. Atau kita jokol nih, RAM-nya banyak banget kita di sini. Lumayan kan, lagi untung-untungnya ya.